Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi hematologi analyzer. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Monika Estakarin sebagai pemateri 1 dan moderator. Next. Yang pertama, hematologi analyzer adalah alat laboratorium yang digunakan untuk menganalisis berbagai parameter darah, termasuk jumlah sel darah merah, sel darah putih, trombosit, hemoglobin, hematokrit, dan distribusi ukuran sel darah. Next. Selanjutnya yaitu bagian-bagian hematologi analyzer. Yang pertama ada tombol on-off berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat. Yang kedua ada interface paralel atau ukuran besar untuk mengirim data pemeriksaan dari alat ke komputer. Yang kedua ada interface ukuran kecil berfungsi memindai data pasien. Yang ketiga ada display berfungsi menampilkan hasil analisis dari sampel yang diperiksa. Yang keempat ada tombol navigasi yang berfungsi untuk mengoperasikan alat. Next. Yang kelima ada inlet berfungsi memasukkan reagen. Ada yang berwarna hijau untuk memasukkan cairan diluan atau pengencer. Yang berwarna biru digunakan untuk memasukkan cairan pencuci yang berfungsi mencegah kontaminasi silang. Dan ada yang berwarna oranye digunakan untuk memasukkan cairan les atau penghancur yang berfungsi menghancurkan eritrosit agar tidak mengganggu pemeriksaan sel lain. Yang keenam ada outlet berfungsi untuk membuang limbah dari prosedur pemeriksaan. Yang ketujuh ada sampel inlet terletak di bawah display yang berfungsi menghisap sampel darah melalui vakum. Dan yang terakhir ada sistem vakum berfungsi menarik sampel pemeriksaan menggunakan teknik negatif. Next. Perkenalkan, saya Oriza Joani dengan NIM akhir 065 sebagai pemateri 2. Lalu yang selanjutnya ada jenis hematologi analyzer. Yang pertama ada analyzer otomatis, yaitu sistem yang menggunakan teknologi komputer dan sensor untuk analisis darah secara tepat dan akurat. Lalu yang kedua ada analyzer semi-otomatis yang memerlukan teknik manual dalam menghitung jumlah dan jenis sel darah. Biasanya digunakan dalam laboratorium dengan sampel yang tidak terlalu banyak. Lalu yang selanjutnya ada analyzer point of care. Jadi umumnya berukuran lebih kecil dan portable yang memungkinkan analisis yang lebih cepat tanpa perlu mengirim sampel ke laboratorium. Lalu yang terakhir ada analyzer dengan teknologi khusus, yaitu perangkat jenis ini seringkali memiliki kemampuan untuk menganalisis berbagai parameter sekaligus. Lalu selanjutnya ada prinsip hematologi analyzer. Yang pertama impedensi elektrik atau Coulter Principle, yaitu mengukur perubahan hambatan listrik saat sel darah melewati saluran sempit untuk menghitung jumlah dan ukuran sel darah. Dan selanjutnya ada optik atau fotometri, yaitu untuk mengukur perubahan cahaya yang diserap atau dipantulkan oleh sel darah untuk menganalisis jumlah dan komposisi sel. Dan yang ketiga ada flow cytometry, yaitu menggunakan laser untuk menganalisis sel darah berdasarkan ukuran, bentuk, dan sifat permukaannya. Yang selanjutnya ada fungsi. Jadi hematologi analyzer digunakan untuk pemeriksaan lengkap darah, termasuk hemoglobin, kadar leukosit, eritrosit, dan trombosit. Alat ini juga dapat mendeteksi penyakit seperti diabetes dan kanker darah. Di rumah sakit, klinik, atau lembaga riset, hematologi analyzer membantu pemeriksaan rutin, diagnosis, dan penelitian. Baik, kemudian saya sebagai pemateri 3, Ziva Yasna dengan NIM akhir 067 melanjutkan materi prinsip kerja.
Prinsip kerja dari hematologi analyzer adalah sel dihitung dan diukur berdasarkan pada pengukuran perubahan hambatan listrik yang dihasilkan oleh sebuah partikel. Dalam hal ini adalah sel darah yang disuspensikan dalam kelenjar konduktif saat melewati celah dimensi. Sel-sel darah yang melewati celah dengan elektroda di kedua sisinya mengalami perubahan impedansi yang menghasilkan getaran listrik yang terukur sesuai dengan volume atau ukuran sel. Next. Cara kerja. Cara kerja dari alat hematologi analyzer sendiri, yang pertama, sambungkan kabel dengan sumber listrik. Yang kedua, nyalakan alat tekan on. Ketiga, alat akan beroperasi secara otomatis ditandai dengan tulisan please wait yang tertera pada layar display. Keempat, selanjutnya alat akan melakukan pemeriksaan latar belakang secara otomatis. Dan kelima, pastikan alat dalam keadaan siap. Next. Kemudian cara kerja pemeriksaan. Yang pertama, siapkan sampel dengan koagulan yang sudah dihomogenkan. Kedua, tekan tombol ID, masukkan nomor sampel yang digunakan, kemudian tekan enter. Ketiga, letakkan sampel pada prop penghisap selanjutnya. Tekan tombol start sampai bunyi bip bip seperti itu. Kemudian keempat, secara otomatis pada display akan muncul hasil dan akan tercetak secara otomatis. Next. Kemudian komponen yang diuji hematologi analyzer. Ada sel darah merah eritrosit, yaitu mengukur jumlah, volume, dan distribusi sel darah merah. Sel darah putih leukosit, mengukur jumlah dan jenis sel darah putih. Ada trombosit, mengukur jumlah trombosit dalam darah. Hemoglobin, mengukur kadar hemoglobin dalam darah. Kemudian hematokrit, mengukur persentase volume sel darah merah dalam darah. Kemudian yang terakhir ada distribusi ukuran sel darah, yaitu mengukur variasi ukuran sel darah. Next. Baik, yang berikutnya kalibrasi hematologi analyzer. Kalibrasi menggunakan kalibrator. Yang pertama, siapkan alat yang akan dikalibrasi, hematologi analyzer, dan USB flash disk. Dua, pertama-tama masukkan USB flash disk pada alat dan pastikan alat tersebut sudah memilih file informasi tentang kalibrator. Ketiga, jika sudah masuk dengan tepat dan benar, tekan import. 4. Pilih informasi tentang kalibrator yang tadi sudah dimasukkan. Pilih yang Anda ingin gunakan untuk mengkalibrasi alat dan kemudian tekan confirm. Kelima, homogenkan atau kocok tab kalibrator. 6. Jika sudah cukup, buka, ambil, dan taruh di bawah prop sampel. Ketujuh, tekan kunci untuk memastikan dan menguatkan ulang. 8. Ulangi langkah-langkah sebelumnya sebanyak 10 kali. Gunakan kalibrator yang sama. 9 atau step terakhir, jika sudah diulang 10 kali, pilih daftar 10 kali hasil pengukuran untuk melihatnya dan tekan calibrate di bawah. Next, kalibrasi hematologi laser menggunakan press blood. Satu, siapkan alat hematologi laser yang sudah menghasilkan nilai tidak normal dan press blood beserta reagen yang akan digunakan yaitu reagen main ray. Kedua, gunakan reagen main ray untuk melakukan perhitungan sel eritris, sel leukosit, konsentrasi hemoglobin, dan rata-rata volume darah. Ketiga, lakukan juga perhitungan pada reagen CT Becker dengan menggunakan parameter yang sama. Keempat, lalu vertikal menu utama untuk mencetak faktor-faktor kalibrasi lama dengan menekan fitur kalibrasi yang tertera pada alat hematologi analyzer. Kelima, lakukan perhitungan secara berkala pada setiap parameter baru selesai dilakukan. Keenam, ukur sampel untuk melakukan verifikasi yang sama sekali lagi, kemudian bandingkan nilai rata-ratanya dengan nilai referensi yang sudah ada. Jika nilai sudah sesuai, maka kalibrasi bisa selesaikan. Jika belum, maka lakukan kalibrasi ulang sampai nilai yang dihasilkan sesuai. Next. Yang selanjutnya yaitu penyebab kesalahan hasil hematologi. Yang pertama, salah cara sampling dan pemilihan spesimen. Kedua,
Salah penyimpanan spesimen ketika waktu pemeriksaan ditunda terlalu lama. Keempat, penyimpanan reagen pada hasil yang salah. Lima, kalibrasi dan kontrol tidak benar. Enam, sampel kurang homogen. Tujuh, volume sampel yang kurang. X. Hal-hal yang harus diperhatikan. Satu, pastikan sampel dalam tub sudah tercampur dengan antikoagulan secara sempurna dengan cara dihomogenkan dengan benar. Dua, perhatikan selalu nilai hematokrit atau yang disebut dengan PCV atau package cell volume. Yang ketiga, perhatikan nilai MCHC atau mean corpuscular hemoglobin concentration. Yang keempat, perhitungan nilai HB kira-kira sepertiga hematokrit. Next. Baik, demikian presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.